dan kakak Laya. Nama saya Biena. Saya akan berdoa singkat tentang virus corona agar kita bisa kembali membuat aktivitas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita mau berdoa tentang COVID-19 agar keluar dari bumi ini karena kuasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kita berdoa, amin. Shalom, selamat sore kakak-kakak. Ini tugas gerejaku minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, dadah. Yesus berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami tidak terjangkit virus corona ya Tuhan. Dan juga hilangkanlah corona ini ya Tuhan, supaya kami bisa gereja kembali, sekolah kembali, impak kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Esther dan Jogi. ya, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita mau pemanasan dulu ya. Lagu pertama kita yaitu Allahku Besar. Mainkan Kak. Kita ke lagu kedua kita yaitu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik masih semangat kan? Sekarang kita mau ke lagu ketiga kita yaitu Bapak Abraham. Mainkan Kak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari kita pun
kita jangan lupa disiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya, dan adik-adik juga jangan lupa ya, kalian harus berpakaian yang rapi. Sekarang kita berdiri yuk, kita mau menyanyikan lagu Mars KKTA. Menyanyikan lagu pembuka kita terambil dari Kidung Ceria 129, Puji Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk doa pembuka. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami ke dalam kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu ini untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami yang ada di sini untuk mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Bimbinglah kami anak-anak-Mu ini serta kakak lain yang bertugas sebagai firman Bapa. Ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang kita akan membaca nats pembimbing kita yang diambil dari Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-47. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-47. Kita baca bareng-bareng ya. 1,
2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Dan kami dapat memahaminya, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berkatilah kami ya Tuhan, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Wah, ketemu lagi bersama Kak Sarah dengan si Ping. Halo, apa kabarnya semua? Aku Ping namanya. Semoga semua sehat-sehat ya, mau dengar firman Tuhan sama aku dan Kak Sarah. Siapa yang tadi pagi bangun tidur berdoa? Wah, pinter semuanya berdoa. Nah, cerita pada pagi hari ini yang diambil dari Alkitab kita. Mana Alkitabnya semua? Nih, Alkitab kita yaitu dari Matius 8 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4 dengan judul perikop Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, adik-adik mau dengar gak firman Tuhan? Sebelum Kak Sarah bercerita, kita mau nonton sama-sama video berikut ini. Mari kita nonton. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota.
ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Nah, bagaimana? Tadi sudah lihat kan semua videonya? Ya adik-adik, tadi Tuhan Yesus sedang bersama dengan orang-orang banyak. Dan ada satu orang yang badannya memakai kain dibalut-balut, terus wajahnya sakit. Nah, itu adalah orang yang sakit kusta karena semua badannya rusak adik-adik, mengerikan. Maka orang-orang tadi di dalam video itu tidak mau mendekati, bahkan tidak mau menemaninya. Ya. Nah, tetapi dia menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau mentahirkanku atau menyembuhkanku?" Kata Tuhan Yesus, "Ya, aku akan menyembuhkanmu." Nah, adik-adik, bayangkan, orang itu kan belum pernah melihat Tuhan Yesus, belum pernah bertemu, tetapi pada saat itu dia benar-benar percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesuslah yang dapat menyembuhkan penyakitnya yang mengerikan itu, yang menakutkan itu. Ya adik-adik, dia percaya, dia menghampiri Tuhan Yesus, dan apa yang terjadi? Dia disembuhkan sama Tuhan Yesus dan penyakitnya benar-benar sembuh. Nah, sama pada masa saat ini, kita sedang ketakutan, ada yang bersedih karena ditinggalkan dengan anak, mama, papa, bahkan saudaranya, karena penyakit COVID-19 ini yang belum selesai sampai pada hari ini. Bahkan begitu banyak orang yang terkena, bahkan sahabat, teman kita, saudara kita, ada yang terkena adik-adik. Adik-adik tidak boleh takut atau tidak boleh menyerah. Tetapi adik-adik harus apa tadi? Percaya. Sama seperti orang yang sakit kusta tadi, dia percaya hanya kepada siapa? Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Tuhan Yesus yang mengizinkan semua penyakit ada, maka dia juga yang akan menyembuhkan dengan kuasanya yang luar biasa. Saat ini yang adik-adik bisa lakukan apa? Berdoa, percaya dan yakin dalam setiap doa adik-adik bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari kuasa apapun. Sama seperti Pink juga selalu berdoa biar dapat penyataan sama Tuhan Yesus. Adik-adik juga jangan lupa berdoa untuk bangsa Indonesia, bahwa Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Tuhan akan angkat semua penyakit, bahkan COVID-19 yang mengerikan, yang begitu banyak orang bersedih, begitu banyak orang ketakutan. Tuhan akan pulihkan itu dengan apa? Kuasanya Tuhan. Dan yakin bangsa kita pasti akan pulih karena kita anak-anaknya percaya dan taat, bahkan takut akan Tuhan Yesus ya. Jangan lupa apa tadi? Apa Pink? Berdoa ya. Jangan lupa berdoa dan selalu mengucap syukur dan menjadi anak yang taat. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, jaga kesehatan, pakai masker kemanapun, rajin cuci tangan, dan jangan lupa selalu tidak boleh kemana-mana dan belajar terus di rumah dengan mama dan papa, dan jangan lupa baca Alkitab yang dipandu oleh mama dan papa. Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, setelah mempersiapkan semua bahannya, sekarang adik-adik ambil kertas bufalonya. Nah kertas bufalonya diukur lebarnya 3 cm, lebarnya 3 cm,
lalu digunting. Nah, di sini Kak Selin sudah gunting kertas bufalonya, masing-masing lebarnya 3 cm adik-adik. Hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu kertas bufalo yang satu ditempel, posisinya seperti ini. Jadi yang ditempel hanya di bagian sini saja adik-adik, di bagian sini. Nah, kalau sudah ditempel seperti ini, setelah itu kita akan melipat. Adik-adik ingat juga kalau misalnya adik-adik masih kesulitan, jangan lupa minta bantuan kepada papa dan mama. Nah, setelah ini adik-adik lipat kertasnya seperti ini. Lalu bergantian lipat yang bagian sini ke samping. Lalu lipat yang ini ke bawah. Lalu yang ini dilipat samping. Lakukan sampai selesai adik-adik secara bergantian. Nah, kalau sudah selesai dilipat, hasilnya seperti ini adik-adik. Lipatan terakhir tadi adik-adik beri lem agar menempel dan tidak lepas. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini adik-adik. Selanjutnya di sini kalian sudah sediakan kertas HVS. Di kertas HVS-nya kalian sudah menggambarnya adik-adik pola bentuk lingkaran untuk bagian muka nanti. Lalu ada bentuk lonjong seperti ini untuk bagian telinganya, dan kalian sudah gambar bentuk seperti ini untuk tangan dan kaki adik-adik. Nah, adik-adik boleh menggambar di kertas HVS lalu adik-adik gunting. Kalau masih sulit gambar sendiri, minta tolong pada papa dan mama adik-adik. Setelah selesai digambar, digunting ya. Kalau sudah selesai menggunting adik-adik, di bagian lingkaran ini kita akan menggambar mata, hidung, mulut, dan lain sebagainya adik-adik yang ada di bagian muka. Adik-adik kalau sudah selesai seperti ini, sekarang kita akan menempel. Adik-adik siapkan kertas buffalo yang sudah digunting kecil seperti ini, lalu dilipat dua, lalu akan ditempel juga di sini untuk penyangga bagian kepalanya adik-adik. Nah adik-adik, ini hasil aktivitasnya. Di bagian sini ada tulisannya, Tuhanku berkuasa menyembuhkan. Adik-adik boleh hias lagi aktivitasnya sesuai kreativitas adik-adik. Semangat mengerjakan, Kak Selin tunggu hasil aktivitas adik-adik. Terima kasih. Untuk merespon firman Tuhan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Ceritamu mulia
kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan ini boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berkati kami Tuhan agar kami dapat mau menjadi anak yang baik, dapat mau selalu mendengarkan firman-Mu dan selalu mendengarkan perintah kedua orang tua kami Tuhan. Pimpin sertai kami Tuhan agar kami dapat menjadi anak yang baik dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau berikanlah mereka kesehatan, panjang umur dan berkat hanya datangnya daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Kiranya berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami dapat selalu memiliki semangat dalam mengikuti pembelajaran kami dari rumah Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak yang baik dan pintar Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Kau berkatilah teman-teman kami, berikanlah mereka kesehatan Tuhan, berkatilah mereka dalam segala obat-obatannya, makanannya dan minuman yang mereka konsumsi Tuhan. Kiranya apa yang mereka minum ini boleh mendatangkan kesembuhan dan kesehatan kembali Tuhan, agar mereka dapat melakukan segala aktivitasnya seperti sedia kala Tuhan. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berkatilah kami Tuhan, jauhkanlah kami dari segala penyakit, dari adanya virus corona saat ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Lagu persembahan kita nyanyikan dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Adik-adik, kita tadi sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Maka adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami tadi sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Bimbinglah persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan, supaya dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu ya Tuhan, di gereja maupun di luar gereja, dan juga sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kakak mau menyampaikan warta Pekan PA. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Jangan lupa ya dilakukan aktivitasnya dan juga berikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Kemudian kakak juga memberitakan untuk pembagian goodie bag dan juga pembagian hadiah Natal
masih ditunda dulu sampai waktu yang belum ditentukan. Nanti selanjutnya kami akan kembali. Ditunggu ya infonya. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengingatkan adik-adik, mulai hari ini kita ada persembahan. Jadi adik-adik bisa memberikan persembahan, kemudian bisa disatukan dengan persembahan orang tua. Nanti bisa dituliskan misalnya di amplop, adik-adik bisa menuliskan persembahan ibadah hari Minggu pelayanan anak, tanggal berapa, kemudian jumlahnya berapa. Nanti bisa langsung diserahkan juga ke gereja. Seperti itu adik-adik konten pria pada hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, terus berkati. Sekarang kita akan menyanyikan lagu terakhir kita, yaitu diambil dari Kidung Ceria 71, Ada Orang Buta. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami dengan baik Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat menjadi anak yang baik, dapat selalu mau mendengarkan ajaran firman-Mu dan mendengarkan segala perintah dari kedua orang tua kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.